Mahis TV, media dakwah dan pendidikan Ma'had Imam Asy-Syafi'i Nrekang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati fi din, azanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian tafsir kita. Pertemuan yang lalu kita berhenti pada ayat sa'uslihi saqar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma saqar?" Tahukah kamu apa itu neraka saqar? La tubqi wa la tadhar. Ya, tidak menyisakan dan tidak membiarkan. Ai la tubqi min asyiddah wa la 'ala al-mu'adzabi syai'an illa wa balaghathu. Yakni tidak ada yang disisakan dari yang diazab itu. Semua bagian tubuhnya dari luar sampai ke dalam, dari atas sampai ke bawah, semuanya kena azab siksaan. Tidak ada satupun yang luput. Tidak ada sedikit pun yang luput. Semuanya kena azab, kena siksaan. Luar, dalam, atas, bawah, semuanya kena. Lawahatul lil bashar, yang senantiasa membakar kulit manusia. Taluhuhum wa taslihim fi adzabiha wa tuqlikuhum bi syiddati harriha wa qarriha. Api atau azabnya neraka saqar, azab Allah Subhanahu wa taala yang berupa neraka saqar itu senantiasa membakarnya dan menyiksanya dengan siksaan yang sangat panas, ya, puncaknya panas. Kemudian Allah menyebutkan 'alaiha tis'ata asyar. Ya, di atas neraka saqar itu ada 19. Yang dimaksud adalah minal malaikati khazanatun laha. Yakni 19 malaikat penjaga neraka. Ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat inilah malaikat-malaikat yang sangat kasar dan keras. Ya, tidak pernah mendurhakai Allah, tidak pernah membangkang terhadap Allah. Semua yang disuruh oleh Allah dia laksanakan. Berarti semua siksaan itu adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada 19 malaikat yang dipimpin oleh Malik. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Ashaban nar maksudnya penjaga neraka. Dan penjaga-penjaga neraka itu, ya, tidaklah kami jadikan penjaga neraka itu kecuali malaikat. Maksudnya semua penjaga neraka itu adalah malaikat. Wa dzalika li syiddatihim wa quwwatihim, karena kuatnya mereka, karena kuatnya para malaikat, maka mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga neraka. Meskipun sebenarnya Allah tidak butuh, ya. Allah tidak butuh terhadap mereka. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Dan tidaklah kami jadikan jumlah mereka 19 itu kecuali fitnah, ya, bagi orang-orang yang kafir. Fitnah di sini maksudnya apa? Fitnah di sini ada dua. Yang pertama, fitnah di sini adalah azab. Ya, fitnah di sini adalah azab. Maksudnya 19 malaikat itulah yang akan menyiksa orang-orang yang ada di dalam neraka. Ini yang pertama, fitnah. Ya, yakni siksaan, azab. Yang kedua, ujian bagi mereka orang-orang kafir. Ya, apakah mereka percaya atau tidak? Apakah mereka beriman atau tidak? Dan akhirnya muncul aslinya orang-orang kafir itu tidak beriman gitu. Ya. Maka ketika mendengarkan ini, kita tadi masih bicara, ya, masih sambungannya tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan Al-Walid ibn Al-Mughirah yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Bahwasanya Allah, karena si Al-Walid ini menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu, ya, hanyalah perkataan manusia biasa, ya, mantra-mantranya tukang sihir terdahulu, sehingga Allah marah, mau dilempar ke dalam neraka saqar, ya, sampai ke sini itu masih nyambung ceritanya. Maka ketika mendengar ayat ini, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, Abu Jahal berkata, Muhammad berkata, kata dia, Muhammad berkata penjaga neraka itu cuma 19 orang malaikat loh. Nah, kita ini kan banyak. Ya sudah, nanti 1000 orang di antara kita melawan satu malaikat.
Ya, dia mau lawan itu malaikatnya Allah. 1000 orang lawan satu. Dalam riwayat yang dikatakan 10 orang lawan satu. Satu orang malaikat. Setelah kita lawan malaikat, kita bunuh malaikatnya, baru kita menguasai surga. Masya Allah. Ada yang lebih kurang ajar lagi. Dia bilang apa? Sudahlah. Kalau cuma 19 malaikat yang menjaga, maka 17 saya yang lawan. Yang 2 kalian bagi-bagi saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "'alaiha malaikatun ghiladun syidad." Yang menjaga neraka itu malaikat-malaikat yang kasar dan kuat, keras. Ini mau dilawan, Pak. Coba lihat Jibril. Sendiri saja Jibril itu pun cuma disenggol saja itu apa? Kampungnya kaum Lut. Ya kan? Cuma sebelah sayap, cuma selembar sayapnya Jibril saja, itu pun ujung-ujungnya saja yang kemudian mengangkat apa? Kampungnya kaum Lut. Ya. Sampai naik ke atas langit, kemudian dibalik, kemudian ditumpahkan, dijatuhkan lagi. Ya, itu baru satu sayapnya Jibril itu. Ya, bagaimana kalau semuanya? Bagaimana penjaga neraka mau dilawan? Ya, coba lihat. Makanya dikatakan fitnah, ujian. Ya, ini mereka beriman atau tidak ini? Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Dan tidaklah kami menjadikan jumlah mereka yang 19 itu kecuali fitnah, ujian bagi orang-orang kafir. Sebagian mengatakan ya, sebagaimana 19 ini ada pimpinannya, namanya Malik. Maka 19 ini juga ada untuk anggota-anggotanya yang lain yang diperintahkan. Jadi 19 ini pembesar-pembesarnya saja, pimpinan-pimpinannya saja. Sebagian lain mengatakan tidak perlu, 19 pun cukup ya. Karena orang-orang bertanya, kenapa 19? Kenapa tidak 20? Kenapa angka 19 yang disebut? Kenapa tidak 20? Kenapa tidak 100, 1000 gitu? Kenapa 19? Ya, maka ini menjadi ujian. Yuhtamalu anna al-murad illa li'adzabihim wa iqabihim fil akhirah. Tidaklah kami jadikan angka 19 itu kecuali jadi fitnah. Maksudnya sebagai siksaan bagi mereka, hukuman bagi orang-orang kafir di akhirat. Ya, wa li ziyadati nakalihim fiha, dan untuk menambah hukuman terhadap mereka di dalam neraka sakor tersebut. Wal adzabu yusamma fitnah, dan azab itu biasa disebut dengan fitnah. Ya, ini sebenarnya bahasa yang keliru di pemahaman sebagian masyarakat kita, ya ikhwan fillah sallallahu yakum. Ya, kalau fitnah bagi kita itu apa? Tuduhan, gitu kan. Padahal fitnah itu artinya apa? Bencana, ya, ujian, bala, itu semua fitnah. Apa itu kata Allah Subhanahu wa taala yang banyak disebarkan di lisan-lisan kaum muslimin? Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah katanya menuduh lebih kejam dari pembunuhan. Masyaallah. Padahal al fitnah di sini artinya apa? Asyirk. Karena tidak ada bencana yang lebih besar daripada kesyirikan. Kesyirikan itu lebih besar, ya. Lebih besar dosanya daripada sekedar pembunuhan. Kama qala ta'ala yauma hum 'alan nari yuftanun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari mereka yuftanun, difitnah di dalam neraka. Maksudnya difitnah apa? Disiksa di dalam neraka. Maka fitnah di sini artinya mereka diazab, disiksa. Wa yuhtamalu anna al-murad anna ma akhbarnakum bi'iddatihim illa lina'lama man yusaddiqu wa man yukadzibu, wa yadullu ala hadha ma dzakarahu ba'dahu fi qawlihi liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana. Maka kemungkinan juga makna fitnah di sini adalah ya, untuk menguji kalian bahwasannya kabar yang kami berikan kepada kalian tentang jumlahnya malaikat yang menjaga neraka yang jumlahnya 19 itu untuk kami ketahui apakah kalian membenarkan itu, percaya itu, ataukah kalian tidak percaya. Nah, ini fitnah. Dan memang ayat-ayat itu dijadikan, sebagian ayat itu dijadikan fitnah. Apakah orang percaya atau tidak percaya? Oleh karenanya dapat yang kedua ini dikuatkan oleh firman Allah selanjutnya, liyastayqinal ladzina utul kitaba wa yazdadal ladzina amanu imana. Ya, dan tidaklah kami menjadikan jumlahnya para malaikat itu kecuali sebagai fitnah bagi orang-orang
kafir. Liyastayqinal ladzina utul kitab, agar ahlul kitab itu menjadi yakin, ya. Wa yazdadal ladzina amanu imanan, dan agar orang-orang yang beriman bertambah keimanannya. Fa inna ahlal kitab idza wafaqa ma indahum wa tabaqahu izdada yaqinuhum bil haqqi. Karena sesungguhnya ahli kitab, kalau ada dari Al-Qur'an wahyu yang turun yang sesuai dengan apa yang mereka dapati di Injil, ya, atau yang sesuai yang mereka dapati di Taurat, maka mereka akan yakin dengan apa yang dibawa oleh Muhammad. Adapun orang-orang beriman, wal mu'minuna kullama anzalallahu ayah fa amanu biha. Adapun orang beriman sifatnya setiap Allah menurunkan ayat, setiap orang beriman mendengarkan ayat, maka mereka pasti langsung beriman terhadap ayat tersebut. Adapun ahlul kitab tidak, tunggu dulu, ini sesuai dengan yang ada di kitab kita atau tidak. Ya. Fa amanu biha, maka orang-orang beriman ketika Allah menurunkan ayat, maka mereka beriman. Wasaddaqu wasdada imanuhum, ya, mereka membenarkan ayat itu, setelah mengimaninya membenarkan, dan ya bertambahlah keimanan mereka. Kenapa disebut liyastayqinal ladzina utul kitaba, ya, agar orang-orang ahlul kitab itu yakin, ya. Ya, disebutkan tadi di sini fa inna ahlal kitab idza wafaqa ma indahum wa tabaqahu izdada yaqinuhum bil haqqi. Karena ahlul kitab itu kalau apa yang mereka dapatkan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang ada di kitab mereka, maka mereka akan beriman. Nah, di sini ceritanya ikhwan fidin azanallahu ayyakum, di dalam Taurat, ya ini ayat yang suka disembunyikan, yang sudah tidak dipelajari lagi oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, tidak diperduli lagi. Ya, tapi ada dalam kitab mereka, dalam Taurat dan dalam Injil, bahwasanya jumlah malaikat penjaga neraka itu adalah 19. Nah, jumlah malaikat dalam yang menjaga neraka itu 19. Itu disebutkan dalam Taurat dan dalam Injil, tapi jarang lagi mereka pelajari. Karena Muhammad menyebutkan itu, maka mereka pun menjadi yakin. Oh iya, benar ini. Wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun. Ya, dan agar orang-orang yang diberikan kitab, yakni ahlul kitab itu tidak ragu. Ai liyazula anhum raiba wasyak. Ya, agar keraguan itu hilang dari dada-dadanya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, demikian pula orang-orang beriman. Wa hadza maqasidun jalilah. Dan ini adalah tujuan yang tinggi, yang mulia. Ya'tani biha ulul albab wa hiya sa'yu fil yaqin wa ziyadatul imani fi kulli waqtin wa kulli mas'alatin min masailid din. Ya. yakni orang-orang yang memiliki akal akan memberikan perhatian untuk berusaha mendapatkan hal-hal yang membuat mereka yakin terhadap kebenaran, yakin terhadap wahyu Allah. Dan setiap waktu dan setiap masalah yang mereka dapati dalam persoalan-persoalan agama itu tidak membuat mereka ragu, justru membuat iman mereka semakin tebal, semakin bertambah. Kemudian di antara manfaatnya juga adalah wadaf'ish syukuki wal awhami allati ta'ridu fi muqabalatil haqqi, ya. Faja'ala ma anzalahu Allah ala rasulih muhassilan li hadhihi al-fawaid al-jalilah wa mumayyizan lil kadzibina was sadiqin. Demikian pula dengan turunnya ayat ini itu bisa menghilangkan keraguan di dalam dada manusia, yang mana keraguan itulah yang menjadi sebab mereka tidak mau menerima kebenaran, ya. Sehingga sebab-sebab mereka tidak mau menerima kebenaran itu bisa hilang. Maka apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bisa menghasilkan faidah-faidah yang mulia, yang tinggi seperti yang disebutkan, wa mumayyizan lil kadzibina was sadiqin, dan membedakan mana orang yang tidak mau menerima kebenaran, mana orang yang mendustakan kebenaran, mendustakan wahyu dari Allah, mendustakan Rasulullah, dan mana orang-orang yang membenarkan menerima wahyu kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lihadza qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa liyaqulal ladzina fi qulubihim marad," dan agar orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Penyakit apa? Ai syakkun wa syubhatun wa nifaq. Penyakit berupa keraguan. Ini keraguan ini penyakit. Nah, ini benar apa tidak ini? Mau masuk Islam atau tidak masuk Islam? Seperti siapa? Al-Walid ibn Al-Mughirah. Dia tahu itu benar, tapi kalau dia terima kebenaran ini, maka derajatnya akan turun di tengah-tengah kaumnya. Ya, seperti itu. Maka dia ragu, ini saya masuk Islam atau tidak ini. Nah, maka dengan turunnya ayat ini, ya, itu bisa menghilangkan keraguan tersebut. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim marad, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, wal kafirun, dan begitu orang-orang kafir, mereka akan mengatakan, madza aradallahu bihadza mathala, apa yang Allah inginkan dari permisalan ini? Kenapa harus 19? Kenapa tidak 20 malaikat? Kenapa tidak 1000 malaikat? Kenapa 19? Ya. Inilah sehingga orang-orang kafir itu menyibukkan dirinya, ya, bertanya-tanya, kenapa ya 19? Apa sih? Ya, apa hikmahnya 19? Kenapa harus 19? Dan seterusnya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka malah semakin ragu. Ya, membuat mereka malah semakin menjauh. Semakin diteliti semakin hilang keyakinannya. Nah, ini orang-orang kafir. Wa hadza ala wajhil hayrati wasyakki wal kufri minhum bi ayatillah. Ya, mereka bertanya seperti itu karena heran, ragu, dan memang kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza wa dzaka min hidayatillahi liman yahdihi wa idlalihi liman yudhil. Ini sama dengan yang itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang Allah berikan hidayah, ya. Maka ayat-ayat itu menjadi fitnah seperti kita sebutkan tadi. Dengannya Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki, dan dengannya Allah menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzalika yudhillullahu may yasha wa yahdi may yasha. Demikianlah Allah ingin menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki dengan ayat itu, dan Allah ingin memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Faman hadahu Allahu ja'ala ma anzalahu Allahu ala rasulihi rahmatan fi haqqihi wa ziyadatan fi imanihi wa dinihi. Maka perhatikan ayat-ayat yang kita pelajari, ayat-ayat yang kita baca di dalam Al-Quran. Maka barang siapa yang Allah kehendaki petunjuk baginya, Allah akan menjadikan ayat-ayat itu, Al-Quran itu yang diturunkan kepada Rasulnya sebagai kasih sayang. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah merasa Al-Quran itu sebagai bentuk kasih sayang Allah untuk kita? Ya, karena di sini cuma dua. Kalau ayat Al-Quran itu tidak dijadikan sebagai kasih sayang, maka Allah akan menjadikannya sebagai penyesat. Nah, sekarang kita ada di mana nih? Ada dua. Ketika kita mendengarkan Al-Quran, mendengarkan pelajaran tentang Al-Quran, kita ini hatinya bosan, jengkel, gitu ya. Nanti ada di ayat terakhir ya, orang-orang kafir itu kalau mendengar Al-Quran langsung farrat ya, min qaswar. Maka mereka lari seperti lari dari singa. Nah, ataukah kita merasakan kenikmatan ya, ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, merasakan ketenangan, merasakan kenikmatan, ya, merasakan mendapatkan petunjuk dengan mendengarkan ayat-ayat Allah, atau sama sekali kita tidak mendapatkan pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Ya, maka barang siapa yang diberikan petunjuk bagi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan wahyu yang Allah turunkan sebagai kasih sayang buat dia dan menambah keimanannya dan agamanya. Wa man adallahu ja'ala ma anzalahu ala rasulih ziyadata syaqain alaihi wa hayrah. Adapun orang-orang yang memang Allah mau dia sesat, ya, orang-orang yang mau disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjadikan ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulnya sebagai tambahan kesengsaraan bagi dia. Semakin banyak ayat yang dia dengar, semakin sengsara dia, semakin menderita, semakin bingung. Ya,
wa zulmatan fi haqqihi, ya, menjadi kegelapan bagi dia. Wal wajibu an yatalaqqa ma akhbarahu Allahu bihi wa rasuluhu bit taslim. Maka yang wajib bagi kita adalah menerima setiap yang diajarkan oleh Rasulullah, ya, menerima setiap yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan sepenuh hati. Nah, ini ditentukan sikapnya. Nah, karena belum tentu, ikhwan, selama kita belum mati, ya, selama kita belum mati maka kita belum aman dari fitnah. Oleh karenanya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Maka di antara cara untuk mendapatkan akhir kehidupan yang baik, ya, dengan apa? Dengan menerima sepenuh hati, ya, agama Allah Subhanahu wa taala tanpa keraguan sedikit pun. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Allah kecuali Dia. Ya, disebutkan di sini oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, fa innahu la ya'lamu junuda rabbika minal malaikati wa ghairihim. Tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Allah dari kalangan malaikat dan selainnya, karena tentara Allah itu bermacam-macam. Tentara Allah kadang malaikat, ya, kadang apa? Kadang angin yang Allah kirim, seperti pada perang Ahzab, ya, tidak dilawan orang-orang, ya, kelompok-kelompok orang-orang kafir yang mengepung Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dilawan oleh Allah dengan apa? Tentara Allah berupa angin, diporak-porandakan oleh angin. Terkadang tentara Allah itu apa? Jengkrik, kodok, ya kan? Darah. Seperti pada apa? Kisahnya Fir'aun. Ya. Allah mengirimkan tentaranya berupa kodok, ya, jengkrik dan sebagainya, darah dan sebagainya. Ya, lalat, ya. Sehingga tidak bisa, banyak yang mati gara-gara itu. Ya, apalagi terkadang Allah mengirim tentaranya berupa burung-burung, seperti ceritanya siapa? Abrahah yang hendak menghancurkan, ya, kota Makkah, Ashabul Fil. Allah mengirimkan tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Ya, ini tentara Allah bermacam-macam. La ya'lamu junudahu illahu. Tidak ada yang mengetahui tentara Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama juga di sini. Tentara Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga neraka tidak ada yang tahu. Ya. Allah tidak ceritakan semua sifatnya seperti apa, ya, jumlahnya berapa. Ya. Ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Fa idza kuntum jahilina bi junudihi. Jadi kalau kalian tidak tahu tentang tentara Allah, ya, wa akhbarakum biha al-alimul khabir, fa alaikum an tusaddiqu khabarahu min ghairi syakkin wala irtiyab. Jadi kalau kalian tidak tahu tentang tentara Allah, kemudian Allah yang Maha mengetahui, ya, memberitahukan kepada kalian tentang tentara-tentaranya, maka kalian tidak usah ngapa-ngapain kecuali apa? Terima saja, benarkan saja, ya, tanpa ragu sedikit pun tentang apa yang dikabarkan oleh Allah kepadamu. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar, ay ma hadhihi wa ma hadhihi al-mau'izah wat tadhkar maqsudan bihi al-'abath wal la'ib wa innamal maqsud bihi an yatadhakkara bihi al-bashar ma yanfa'uhum fayaf'alunahu wa ma yadurruhum fayatrukunahu. Dan tidaklah hiya, apa hiya di sini? Dia. Tidaklah dia kecuali peringatan bagi, ya, manusia. Dia ini siapa? Sebagian ulama menyebutkan dia ini adalah neraka Saqar yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan hiya, dia di sini adalah yang dimaksud ayat ini, dan tidaklah ayat ini kecuali menjadi peringatan bagi kalian, pelajaran bagi kalian. Ya, sebagian menyebutkan yang dimaksud hiya, dia di sini adalah surah ini. Ya, surah ini. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Ay wa ma hadhihi al mau'izatu wat tadhkar maqsudan bihil abathu wal la'ib. Ya, ayat atau nasihat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini, peringatan yang Allah turunkan ini, tujuannya bukan untuk bermain-main. Tujuannya bukan untuk, ya,
sekedar senda gurau saja, tidak. Ya. Wa innamal maqsudu bihi an yatadzakkara bihil bashar. Akan tetapi tujuannya peringatan ini disampaikan, diberitahukan tentang neraka Saqar, tujuannya adalah agar manusia mengambil pelajaran. Ma yanfa'uhum fayaf'alunahu, apa yang bermanfaat bagi mereka, ya, maka mereka melaksanakannya. Wa ma yadurruhum fayatrukunahu, dan apa yang berbahaya bagi mereka, ya, mudarat bagi mereka, maka hendaklah mereka tinggalkan. Begitu orang belajar, ya. Begitu orang belajar. Kalau ada yang bermanfaat dilaksanakan, ya, bukan sekedar didengarkan, tidak dilaksanakan, tidak diamalkan, sehingga dia menjadi kenangan saja. Lama-lama hilang, terhapus. Kalla wal qamar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah, kalla wal qamar. Nah, kata kalla di sini, ya, kalla terkadang bermakna sekali-kali tidak. Ya, tapi kalau di sini kita artikan sekali-kali tidak, apa yang dinafikan, apa yang diingkari? Ya, apa yang diingkari? Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, huna bimakna haqqan, sungguh-sungguh, benar-benar. Kalla di sini artinya sungguh-sungguh, benar-benar. Ya, bukan artinya sekali-kali tidak. Akan tetapi, ya, para ulama sebagian menyebutkan ya maknanya juga sekali-kali tidak. Yang diingkari apa? Ya, yang diingkari adalah dakwaan atau pengakuannya orang-orang kafir. Di antaranya apa tadi yang kita sebutkan? Mereka mau melawan malaikat penjaga neraka. Ya, di antaranya juga apa? Kita sebutkan di pertemuan pertama, tsumma yatma'u an azid. Kemudian Allah mengatakan dia ingin agar aku menambahkan kenikmatan itu. Ya, perkataannya Al-Walid ibn Mughirah, di dunia saya menang, di dunia saya kaya, nanti di akhirat juga saya selamat, saya menang. Maka inilah yang dinafikan oleh firman Allah, kalla, sekali-kali tidak seperti yang kamu bayangkan, tidak seperti yang kamu inginkan, tidak seperti yang kamu katakan, yang kamu harapkan, tidak seperti itu. Ya, sebagian memaknakan ya kalla seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kalla sekali-kali tidak, maksudnya adalah haqqan, sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Au bimakna ala al-istifhami, apa? Al-istiftahiyah, atau maknanya adalah ala al-istiftahiyah. Ala al-istiftahiyah itu hamzahnya di depan itu adalah hamzatul istifham, pertanyaan, ya. Kemudian lam itu lam an-nafiyah, ya. Apakah tidak gitu. Maksudnya adalah penekanan terhadap apa yang dikandung dalam kalimat yang huruf ini ada di dalamnya. Ya, itu maksudnya. Wal qamar, Allah kemudian bersumpah dengan al-qamar, ya, dengan rembulan. Wal laili id adbar, dan demi malam ketika sudah berlalu, yakni sudah mau masuk waktu pagi, sudah mau pergi malamnya. Ya. Was subhi idza asfar, dan subuh ketika sudah mulai terang. Nah, sebagian ulama menyebutkan di antara hikmahnya seakan-akan Allah mau menyebutkan tentang cahaya yang muncul di kegelapan. Ya. Karena al-qamar ini adalah cahaya rembulan yang ada di kegelapan malam. Kemudian wal-laili id adbar, demi malam ketika dia sudah mulai beranjak pergi. Ya, berarti di situ sudah ada cahaya yang muncul. Ya. Was-subhi idza asfar, dan subuh ketika sudah mulai terang. Ya. Maka seakan-akan Al-Quran itu adalah cahaya yang datang di kegelapan kehidupannya orang-orang Quraisy dan penduduk dunia ketika itu. Fa'aqsama ta'ala bil qamari wa bil laili waqta idbarihi wan nahari waqta isfarihi lishtimalil madhkurati ala ayatillahil azimah. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-qamar, dengan malam ketika dia sudah mulai beranjak pergi, dengan siang atau subuh ketika sudah mulai terang, ya, karena mencakup ayat-ayat, karena hal itu mencakup termasuk dalam cakupan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang agung, adalah ala kamali qudratillahi wa hikmatihi,
wa sa'ati sultanihi wa umumi rahmatihi wa ihatati ilmihi, yang menunjukkan kekuasaan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala, luasnya kekuasaan Allah dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ilmunya mencakup segala sesuatu. Wal muqsam alaihi, yang menjadi isi sumpahnya adalah innaha la ihdal kubar. Jadi Allah menceritakan neraka Sakor tadi, kemudian kata Allah bersumpah untuk membesar-besarkan persoalan Sakor tadi. Dibesar-besarkan supaya apa? Supaya orang memberikan perhatian penuh terhadap neraka Sakor, terus terngiang-ngiang neraka Sakor itu di dalam benaknya, sehingga dia bertekad untuk menjauhi neraka Sakor tersebut. Dia berusaha sepenuh tenaganya ketika hidup di dunia, apapun yang dia usahakan supaya bisa terhindar, supaya tidak masuk ke dalam neraka Sakor. Maka Allah bersumpah, kata Allah, innaha la ihdal kubar. Dia adalah salah satu bencana yang sangat besar. Ai la ihda al-adhaimit tammah wal umuri al-hammah. Ini adalah bencana, perkara yang sangat besar. Sebagian mengatakan la ihdal kubar, maksudnya salah satu di antara neraka. Neraka Allah Subhanahu wa taala. Fa idza alamnakum biha wa kuntum ala basiratin min amriha faman syaa'a minkum an yataqaddam fayamal bima yuqarribuhu min rabbih wa yudnihi min ridah wa yuzlifuhu min dari karamatihi. Maka liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar, siapa yang mau di antara kalian, maka hendaklah dia maju atau mundur. Maksudnya ketika kami sudah memberitahukan kepada kalian tentang neraka Sakor ini, bahayanya neraka Sakor, mengerikannya neraka Sakor, dan kalian sudah tahu perkara tersebut, maka siapa yang ingin di antara kalian untuk maju, maka hendaklah dia maju. Yaitu dengan apa? Fayamal, maka dia mengerjakan perbuatan-perbuatan yang bisa mendekatkan dia kepada Allah, mendekatkan dia kepada keridhaan Allah dan mendekatkannya kepada surga Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia maju. Artinya apa? Dengan beramal soleh supaya dia dekat dengan Allah, dia diridhoi oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari neraka Sakor. Au yata'akhkhar, atau barang siapa yang mau, silakan kalian mundur. Maksudnya apa? Amma khuliqa lahu wa amma yuhibbuhu Allah wa yarda fayamalu bil ma'asi wa yataqarrabu ila nari jahannam. Maka hendaklah dia mundur. Maksudnya apa? Tidak melaksanakan ibadah, tidak mengerjakan apa yang diperintahkan, yang disukai dan diridhai oleh Allah, maka dia pun bermaksiat, mundur dari surga, tidak mau masuk surga. Wa yataqarrabu ila nari jahannam, dan mendekat kepada neraka jahannam. Kama qala ta'ala wa qulil haqqu min rabbikum, katakanlah kebenaran itu datangnya dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka barang siapa yang mau, silakan dia beriman. Barang siapa yang mau, maka silakan dia kufur. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Nanti kita mulai dari ayat kullu nafsin bima kasabat rahina. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.